Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat serta nikmat Islam dan iman, sehingga kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Dan mudah-mudahan selama menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan, senantiasa Allah memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beri salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan tentu mudah-mudahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam sebab memiliki keutamaan yang melimpah. Saat memasuki bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa. Kemudian, apa tujuan puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kalian bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ayat Al-Qur'an yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sayyid Abdillah dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah menjelaskan, Qala Imamul Ghazali, at-taqwa fil Qur'ani tutlaqu ala salasati ma'anin. Ahaduha bima'nal khasyati wal haibati, watsani bima'na ta'ati wal ibadati, wasalisu bima'na tanzihil qalbi 'anil dzunubi, wa hadza huwal haqiqah. Menurut Imam Ghazali, takwa dalam Al-Quran mengandung 3 makna. Yang pertama, takwa itu mempunyai arti rasa takut dan ngeri. Takut terhadap siksa Allah, azab Allah, murka Allah yang begitu dahsyat, begitu hebat, disebabkan karena kita ingkar, kufur, melanggar aturan Allah. Allah telah menggambarkan bagaimana umat-umat terdahulu yang ingkar, kufur kepadanya, kemudian Allah binasakan, Allah hancurkan mereka. Bagaimana Allah memberikan azab kepada kaum Ad, diadab dengan angin topan yang sangat dingin lagi amat kencang. Kemudian Allah mengazab kaum Sadum, yaitu kaumnya Nabi Lut, diazab dengan suara guntur yang keras menggelegar. Kemudian Allah mengazab kaum Musa dengan bumi terbalik.
wajah mereka menjadi monyet, dan kemudian Allah juga mengazab dengan banjir yang dahsyat kepada kaum Nabi Nuh. Kemudian Allah juga mengazab kepada Fir'aun dan pengikutnya dengan ditenggelamkannya di lautan. Kemudian Allah juga memberikan gambaran kepada orang-orang yang ingkar, memberikan azab terhadap Qarun yang dibenamkan di perut bumi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Takwa juga mengandung arti takut kepada Allah. Takut terperosok ke dalam perbuatan keji dan mungkar, sehingga kita berhati-hati, waspada dan penuh keseriusan menjaga hati, menjaga diri, menjaga sikap, menjaga perilaku kita dari perbuatan hina, nista dan tercela. Takut berbuat dosa, takut meninggalkan sholat, takut kalau berbuat jahat, takut melakukan maksiat, takut melupakan akhirat, takut melupakan taubat, takut banyak membuka aurat, takut suka mengumbar syahwat. Inilah takut-takut yang akan menyelamatkan kita, yang akan menjaga harkat, derajat dan martabat kita, yang akan menjaga kemuliaan dan kehormatan kita. Oleh karena itu, mari kita tanamkan, benamkan, hujamkan perasaan takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Dengan perasaan takut kepada Allah diharapkan akan melahirkan sikap hati-hati dan memperbanyak ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 281, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Itulah yang pertama, tingkatan ketakwaan yang pertama menurut Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa tingkat kedua ketakwaan yaitu takwa yang mempunyai arti ketaatan dan ibadah. Takwa itu berarti taat, patuh tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan aturan-aturan Allah dan menjauhi larangannya. Imtitsalul awamiri wajtinabun nawahi. Dengan penuh kesadaran, keikhlasan, ketundukan, kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu ibadah, mengabdi, berbakti, berserah diri, menghambakan diri, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ruku, sujud, tahajud, dan dengan beramal-amal soleh yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan tingkatan takwa yang ketiga, yaitu takwa mempunyai arti membersihkan hati dari dosa-dosa. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Takut kepada Allah disebabkan dosa, kesalahan yang telah dilakukan,
aib dan noda yang dimilikinya, kemudian menyesalinya dengan sungguh-sungguh berjanji tidak mengulanginya. Orang takwa adalah orang yang memelihara diri, menjaga kesucian diri, menjaga kesucian hati dari segala macam dosa. Kesalahan dari sifat-sifat tercela, ujub, ria, takabur, rakus, iri, dengki, dendam, kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji seperti bersyukur, ridho, sabar, qanaah, zuhud, tawakal, dan ikhlas. Dan kemudian yang terakhir yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam pemahamannya, dalam pengertian menurut Imam Ghazali tentang takwa. Itulah 3 pengertian takwa menurut Imam Ghazali. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, kemudian diberikan kesehatan, kemudian diberikan kekuatan untuk selalu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang tidak hanya di bibir saja atau hanya kata-kata belaka yang tak bermakna, tapi takwa yang menyatukan satunya lisan dengan perbuatan, menyatunya ucapan dengan tindakan, menyatunya kata dengan praktek, menyatunya dakwah dengan lampah laku, menyatunya ucapan dengan sikap, dan menyatunya teori dengan manifestasi. Demikian yang kami sampaikan dalam rangka menyambut dan juga dalam rangka bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan juga diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.